Aku akan bertanya pada temanku. Jensen menelepon Fajra Agung. Mereka memiliki berbagai koneksi, seharusnya mereka memiliki beberapa informasi. Namun, pihak lain menjawab walaupun di pasaran ada yang menjual tungku pemurnian pil yang bahkan memiliki sejarah panjang, tapi tungku itu tidak benar-benar digunakan untuk memurnikan pil, kebanyakan hanya menjadi pajangan saja. Tuan Muda Charlie, apakah kamu tahu di mana ada jual kuali pemurnian pil yang asli? Jensen kembali menelepon Charlie Lancaster. Hanya ada sedikit tungku pil yang sesungguhnya. Oh ya, 3 hari lagi, aku tahu sebuah tempat akan ada pelelangan. Semuanya adalah benda yang berasal dari dunia Jianghu. Mungkin akan ada tungku pil yang kamu inginkan. Charlie berkata dengan nada sopan. Oke, beritahu aku 3 hari lagi. Setelah menutup telepon, Jensen memberitahu kabar itu pada Natasha dan menyuruh Natasha pergi bersamanya saat waktunya tiba. Di sisi lain di keluarga Yuan, Cindy baru saja kembali ke rumah, menyelinap dengan hati-hati. Cindy! Teriakan dingin terdengar, lalu lampu di ruang tamu dinyalakan. Seorang pria tua sedang duduk di sana, bersandar pada tongkat dengan wajahnya acuh tak acuh. Kakek! Hati Cindy berdebar kencang. Dia melihat ke samping lelaki tua itu dan memperhatikan bahwa Roland dan kakak sepupunya juga ada di sana. Diam-diam dia kesal, pasti kakaknya mengadu. Kemana saja beberapa hari ini? Pria tua itu adalah kakek Yuan. Melihat wajah tenang kakeknya, Cindy tahu kalau dia dalam masalah. Keluarganya selalu menentangnya menjadi reporter, dia baru saja mengalami bahaya dan mungkin dia akan dikurung. Roland berdiri di samping pria tua itu dengan acuh tak acuh. Dia memiliki sifat yang tegas, jadi dia tidak bisa menyembunyikannya apapun. Cindy menjawab dengan kepala menunduk. Meskipun Cindy tidak bisa tidak disalahkan, tapi dia melakukan ini untuk kebaikan adiknya. Apa kamu bersama Dr. Jensen? Kakek Yuan berkata lagi. Ya. Kalau begitu lupakan saja. Kedepannya kalau kamu pergi mencari Dr. Jensen, kakek tidak akan menentangmu, tetapi di depan Dr. Jensen, kamu tidak boleh egois. Apa kamu mendengarku? Nada bicara kakek Yuan melambat. Mata Cindy melotot. Kakeknya tidak menyalahkannya. Sebaliknya dia mengizinkannya keluar. Roland juga menatap kakeknya. Kalau biasanya, bukankah seharusnya adiknya dimarahi habis-habisan lalu dikurung? Kamu pasti juga lelah, pergi dan beristirahatlah. Kakek Yuan berkata lagi. Terima kasih, kakek. Cindy buru-buru menyelinap pergi seperti mendapatkan pengampunan. Sudah malam, semuanya pergi dan beristirahat saja. Kakek Yuan kembali melambaikan tangannya pada semua orang. Semua orang pergi dengan merasa aneh. Kakek tidak pernah begitu baik sebelumnya. Kakek, kenapa kamu tidak menyalahkan Cindy? Ketika semua orang pergi, Roland tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Menurutmu Dr. Jensen bagaimana? Kakek Yuan bertanya kembali. Dia sombong dan angkuh. Dia memberiku perasaan, dia merasa dirinya paling unggul. Roland. Mereka yang mampu semuanya bangga. Kakek Yuan tertawa dan berkata, selain ini, apalagi yang kamu perhatikan? Dia sepertinya sangat tahu esensi seni bela diri. Sebelumnya aku ingin menantangnya, tetapi dia mengetahui mentalitas aku dan mengalahkan aku dengan beberapa kata. Roland berkata terus terang. Di beberapa titik penilaiannya terhadapmu lebih penting dari kami para tetua. Kakek Yuan tidak terkejut. Dia berkata pelan, dia sudah membantu kakek untuk menemukan Feng Shui. Teknik suanya lebih kuat dari master yang kita kenal dan dia juga mengobati penyakit sepupumu. Keterampilan medisnya juga di luar master Azura. Seni bela dirinya berada di atasmu, kamu harus belajar lebih banyak darinya. Apa? Roland melotot. Dia belum pernah bertarung dengan Jensen, kenapa Jensen berada di atasnya? Roland, aku tahu kamu tidak terima, tapi kakek telah melewati asam garam kehidupan. Aku yakin kakek benar. Kakek Yuan juga tahu sifat cucunya ini, dia tidak mudah menerima kalau dirinya kalah dari seseorang. Selain itu, sejak dia masih kecil dia sudah sombong. Kecuali dia mengalahkannya dengan tangannya sendiri, dia tidak akan mengakui kekalahan. Tidak mengakui kekalahan itu bagus, itu sangat membantu dalam mengembangkan seni bela diri. Namun, jika celah itu terlalu besar dan dia masih secara membabi buta menolak untuk mengakui kekalahan, ini akan memengaruhi tujuan dari seni bela diri.
Apa kamu tahu kenapa aku tidak menyalahkan adikmu? Kakek Iwan berkata lagi, karena aku memiliki intuisi kalau Dr. Jensen dapat mengacaukan situasi di Huaxia, jadi aku ingin menariknya. Kalau adikmu bisa bersamanya, itu akan lebih baik. Roland diam, dia merasa kalau kakeknya sedang melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Latar belakang Dr. Jensen adalah keluarga Wilbert dan aku menemukan kalau keluarga Wilbert tidak hanya membantu Jensen 1 atau 2 kali, tetapi mereka juga sangat menghormati Jensen. Kakek Iwan berkata lagi. Wajah Roland berubah drastis, sangat benar, 4 kata ini menjelaskan semuanya. Di sisi lain Jensen menghabiskan 3 hari di Aula Singlin dan Rumah Sakit Scott untuk membantu, sesekali memberikan nasihat pada Monica dan sesekali memecahkan beberapa penyakit yang sulit dan rumit. Sejak keterampilan teknik kaisar manusia mencapai tingkat ke-7, akupuntur Jensen telah meningkat pesat. Ada banyak penyakit yang sulit dan rumit telah diselesaikan dengan beberapa jarum. Namun, Monica membuat Jensen terkejut. Bakat gadis ini terlalu bagus. Dalam kurun waktu singkat, dia sudah mencapai 40% dari level Jensen. Sepertinya ketika dia dewasa, Huaxia akan memiliki satu lagi dokter jenius perempuan. Pukul 2 siang, Jensen mengajak Natasha menuju lokasi pelelangan. Pelelangan kali ini bermutu sangat tinggi dan bukan di ibu kota, tetapi di Anba kota tingkat pertama di wilayah selatan. Omong-omong, Jensen juga akan pergi ke kota Yanba untuk kedua kalinya. Dia ingat terakhir kali dia pergi, dia bahkan mengalahkan koki negara matahari di restoran Herbal Dojans. Pesawat pribadi Charlie mengantarkan Jensen dengan cepat. Saat turun dari pesawat, waktu baru menunjukkan pukul 2:30. Kemudian menurut lokasi yang dikatakan Charlie, dia naik taksi. Awalnya Charlie menginginkan armada mobil mewah untuk mengantarkan Jensen, tapi Jensen menolak, terutama karena Natasha tidak ingin terlalu mencolok. Hotel Pearl. Setelah masuk ke dalam taksi, Jensen berkata pada sopirnya. Hotel Pearl, itu hotel paling mewah di kota ini, tempat di mana banyak tokoh besar bertemu. Aku dengar kalau pemilik hotelnya memiliki latar belakang yang besar. Sopir itu cukup banyak bicara. Dia melirik Jensen dan menatap ke arah Natasha. Lalu dia terkejut bukan main. Natasha berpakaian santai, tetapi dia masih tidak bisa menyembunyikan daya tariknya. Terutama penampilannya sebagai presdir wanita, tanpa sadar auranya keluar. Anak muda, hebat juga kamu. Sopir itu berkata dengan nada penuh arti, garis besarnya dia sedang mengatakan kalau kamu memanfaatkan wanita kaya, kamu tidak perlu berusaha keras seumur hidupmu. Apalagi kalau itu wanita kaya yang sudah tua dan cacat. Wanita kaya pemuda ini secantik bidadari. Dia sudah mencapai puncak kehidupannya. Mengemudilah dengan hati-hati. Kata Jensen kesal. Dari mana dia memanfaatkan istrinya yang kaya, dari awal dirinya memang sudah sangat kaya. Anak muda, yang bayar pihak pria atau wanita? Sopir itu berkata lagi. Aku. Jensen benar-benar kesal. Dia tegas di dunia Jianghu, tetapi ketika berhadapan dengan orang biasa, dia sebenarnya seperti orang biasa. Sama seperti sekarang, meskipun dia merasa tertekan tapi dia tidak akan pernah pelit kepada orang biasa. Begitu lebih baik. Seorang pria harus bermartabat. Sopir pria itu memang cerewet, ketika aku masih muda, aku juga disukai oleh wanita kaya. Kemudian aku menolaknya karena ingin bekerja keras. Jangan tanyakan betapa menyesalnya aku sekarang. Ketika aku mencapai usia paruh baya, semuanya perlu uang. Istri, anak-anak, orang tua dan keluargaku semua mengandalkanku. Untuk apa aku pura-pura waktu itu? Bukankah bagus mendapatkan wanita kaya? Mata Jensen melebar saat mendengarnya. Dengan penampilannya, apa dia juga ingin mencari wanita kaya, kecuali mereka buta. Kamu masih tidak percaya padaku, aku lebih tampan darimu ketika aku masih muda. Sopir melihat Jensen melalui kaca spion dan langsung berkata dengan kesal. Percaya-percaya, kamu menyetir saja dengan benar. Jensen benar-benar takut kalau orang ini menabrak karena tidak melihat sekelilingnya. Jangan khawatir, aku sudah mengemudi selama puluhan tahun, bahkan aku bisa menyetir dengan mata tertutup. Di pekerjaanku ini, aku bahkan memiliki gelar pangeran taksi. Sopir itu berkata dengan penuh kebanggaan, dia masih menatap kaca spion. Kenapa kamu terlihat makin familiar? Bukankah kamu Dr. Jensen dari Aula Singlin? Jensen terkejut bukan main. Ada juga orang di wilayah selatan yang mengenali dirinya.
Ini benar-benar kamu. Aku melihat acaramu di TV. Ayahku sedang sakit. Lalu aku membawanya ke Aula Singlin dan Aula Singlin juga tidak mahal, benar-benar klinik yang berhati nurani. Sopir itu sedikit bersemangat, ini hanya waktunya agak lama. Itu masalah efisiensi kami. Kalau itu bukan penyakit serius, kamu bisa pergi ke rumah sakit Scott, akan lebih efisien di sana. Jensen tertawa. Dr. Jensen, kamu benar-benar master besar pengobatan tradisional di Huaxia. Aku tidak mengagumi siapapun dalam hidupku dan hanya mengagumimu. Sopir itu masih sangat bersemangat. Ketika mereka tiba di Hotel Pearl, dia secara pribadi membuka pintu untuk Jensen dan tidak menerima bayaran. Jensen juga tidak menyangka kalau sopir yang cerewet itu berubah menjadi begitu antusias. Karena sopir itu tidak mengenakan biaya karena sudah mengantarnya, Jensen tidak bersikeras lagi dan membawa Natasha masuk ke dalam hotel. Tak disangka kamu begitu terkenal di Huaxia. Setiap kita naik taksi ada orang yang mengenalmu. Natasha tersenyum manis sambil memeluk Jensen. Suaminya sangat dikagumi, dia pun merasa sangat bangga. Orang biasa relatif berpikiran sederhana. Kalau kamu bekerja untuk mereka dengan tulus, mereka akan mengingatmu. Jensen tersenyum. Dibandingkan dengan ketenarannya di dunia Jianghu, dia lebih suka rasa terima kasih sederhana dari orang-orang biasa. Dr. Jensen. Untuk sesaat, Charlie berjalan cepat menghampirinya. Terlihat setelah dia meminum pil, tubuhnya seperti terlahir kembali. Seni bela dirinya meningkat pesat dan dia melangkah ke jajaran seniman bela diri kuno. Jensen mengangguk padanya dan memasuki aula. Terlihat aula didekorasi dengan cantik, ada kerumunan 2 dan 3 orang berkumpul untuk mengobrol dan minum. Orang-orang ini kaya atau elit, penampilan mereka pun luar biasa. Mereka jelas berada di kalangan yang sama dan kalangan ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh orang biasa. Dr. Jensen, aku melihat beberapa kenalan, aku akan pergi menyapanya. Setelah Charlie menyambut Jensen, dia pamit pergi. Dengan kasar Natasha memperhatikan sekitarnya. Dia tidak melihat ada teman bisnis, lalu dia menemani Jensen duduk di pojokan. Jensen nampak tidak bisa berbaur dengan mereka. Bagaimanapun, semua orang yang masuk akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang lain dan berteman, bahkan Charlie pun begitu. Di dalam pertemuan bisnis memang seperti ini, koneksi mewakili uang, kecuali Jensen seorang. Bukankah ini Nona Natasha? Tiba-tiba, seorang wanita dengan gaun malam ungu dengan tubuh seksi berjalan mendekat. Dia ditemani oleh seorang pemuda tampan dengan sepasang mata yang menatap Natasha dengan tidak sopan. Rihanna? Wajah Natasha menjadi suram. Rihanna awalnya adalah anggota grup Lexia. Terakhir kali, dia mewakili Isabella Lexia untuk membeli grup Aliansi Bintang. Kemudian pembelian itu gagal. Bukankah dia sudah dipecat? Kenapa wanita ini ada di sini? Apa dia mau mengandalkan mulutnya untuk menipu orang sejumlah besar uang lagi? Kebetulan sekali. Rihanna melihat Natasha lagi, matanya berbisa dan juga bahagia. Diperkirakan Natasha tidak bisa membayangkan kalau Rihanna akan bangkit lagi. Kebetulan sekali di mana-mana bisa bertemu lalat. Natasha berkata dengan kesal. Jensen melirik Rihanna, berpikir kalau itu adalah pesaing bisnis Natasha. Siapa ini? Sepertinya Nona Natasha kita tidak hanya suka berpihak pada uang yang banyak, tetapi juga suka pria berwajah tampan. Rihanna menatap Jensen lagi. Melihat Jensen yang cukup jantan, mau tidak mau dia ingin bersaing dengan Natasha. Dia berpikir kalau kecantikan dan sifatnya tidak kalah dengan Natasha. Jika pria ini tertarik padanya, Natasha akan malu. Tuan, namaku Rihanna, manajer umum grup Mosnal. Rihanna mengulurkan tangan kecilnya yang cantik, ingin menjabat tangan Jensen. Tindakan ini membuat wajah pemuda tampan di sampingnya terlihat kesal dan penuh kecemburuan. Jensen tidak mengulurkan tangannya dan tetap minum. Rihanna langsung merasa sedikit malu, ini adalah tempat pertemuan bisnis. Mana ada orang yang tidak sopan? Apalagi wanita cantik itu berinisiatif untuk bersalaman, tapi pria ini berani mengabaikannya. Natasha diam-diam merasa senang. Rihanna terlalu percaya diri kalau dia bisa merayu prianya. Tuan, apa kamu tidak mau memperkenalkan dirimu? Rihanna tidak menyerah. Aku tidak berada di kalangan yang sama dengan kalian. Lupakan saja perkenalkan diriku, cari saja orang lain. Jensen bahkan tidak melirik Rihanna.
Riana merasa seolah ditampar. Lupakan saja jika dia menolak menjabat tangannya, bahkan dia malas memperkenalkan dirinya. Memangnya memperkenalkan diri butuh waktu yang lama? Siapa saja yang datang ke sini, jangankan memperkenalkan diri, semuanya berantusias untuk mencari teman. Pria ini terlalu gila. Orang-orang di sekitarnya juga melihat dengan penuh kejutan. Apa orang ini bahkan tidak mengerti etiket? Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Nona Riana, untuk apa kamu mengenal orang yang tidak berpengetahuan seperti itu? Pemuda tampan di samping Riana menariknya dan menatap Jensen dengan kesal. Anak muda, ini adalah kota Yanba. Kalau kami berinisiatif untuk mengenalmu, itu keberuntungan MU. Jangan tidak tahu malu. Pemuda ini bernama Timmy. Keluarganya adalah salah satu keluarga terbesar di kota Yanba dan dia juga merupakan keluarga elit dari dunia Jianghu. Di kota Yanba, kota tingkat pertama, tidak ada yang berani menentang perkataannya. Jensen menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malas membuang waktu bersama para playboy ini. Dia berkata kepada Natasha, ayo pergi, pindah ke meja lain saja. Bersaing dengan orang merepotkan seperti ini, akan membuatmu kehilangan identitas. Jika tidak mampu menanggung akibat karena memprovokasinya, lebih baik menghindarinya. Apa aku membiarkanmu pergi? Cepat minta maaf pada Nona Riana atau aku akan meledakkan kepalamu. Melihat Jensen yang takut, Timmy menjadi lebih sombong dan merasa dirinya sangat tampan. Jensen mengabaikannya dan pergi bersama Natasha, namun Timmy tidak akan membiarkan Jensen pergi. Di saat seperti ini, jika orang yang berpura-pura hebat ini tidak berpura-pura hebat, akan terlalu sia-sia. Dia tiba-tiba meraih lengan Jensen, aku bilang, minta maaf sama Nona Riana. Aku tidak akan mengatakannya dua kali. Lepaskan, Tuan Jensen Scott bukanlah orang yang bisa kamu ganggu. Natasha terlalu malas untuk memperhatikan Timmy, tetapi ketika dia melihat pihak lain makin keterlaluan, dia tidak tahan juga. Tuan Jensen Scott. Timmy mencibir. Dalam ingatannya, sepertinya tidak ada keluarga besar di Huaxia yang bermarga Scott. Benar-benar pengecut. Pria seperti dirimu, hanya akan direndahkan oleh istrimu. Timmy tertawa keras, kebalikannya dia merasa kalau dia sangat jantan. Awalnya Jensen menghina dirinya bukan karena dia takut, tapi karena dia malas. Namun, kata-kata Timmy tidak diragukan lagi mengusik ketenangan dirinya. Di saat berikutnya Jensen berbalik, meraih lengan Timmy dan menekuknya. Terlihat lengan Timmy ditekuk ke belakang sebanyak 180 derajat. Mengejutkan sekali. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Ah! Timmy berteriak, beraninya kamu menyentuhku. Dengan wajah tanpa ekspresi, Jensen menyapu kakinya ke arah kaki Timmy. Lalu seluruh tubuhnya terjatuh ke bawah, tetapi saat akan menghantam tanah, tiba-tiba Jensen kembali memegangi lehernya. Perkataanmu sangat tidak menyenangkan. Sambil memegang leher Timmy, Jensen menghantamnya keras ke atas meja kaca. Brak! Kaca itu retak dan bersentuhan dengan kepala Timmy, giginya pun rontok semua. Natasha, Timmy itu berasal dari keluarga Herian. Kenapa kamu tidak membujuk temanmu? Pada saat ini, Riana berteriak dengan cemas. Natasha melingkarkan tangannya di dadanya dan berpangku tangan. Jensen sudah sangat rendah hati. Timmy-lah yang sudah bicara sembarangan dan berani mengatakan kalau Jensen rendahan, ini yang membuat Jensen marah. Sekarang jangankan Natasha, siapapun tidak ada yang bisa membujuknya. Keluarga Herian. Jensen kembali menghantamnya, kaca itu retak dan pecah. Hidung Timmy miring dan tulang hidungnya patah. Mata Riana terus bergetar, lalu dia berteriak, aku adalah bawahan keluarga Gibson. Grup Mosnal juga industri keluarga Gibson. Kalau kamu menyentuh temanku, kamu akan berurusan dengan keluarga Gibson. Keluarga Herian tidak takut? Apa jangan-jangan Jensen juga tidak takut pada keluarga Gibson? Siapapun yang berakal sehat tahu yang dimaksud dengan keluarga Gibson. Keluarga Gibson. Jensen kembali menghantamnya, Timmy pun jatuh ke tanah. Tindakan ini mewakili segalanya. Aula itu sunyi. Tidak ada yang menyangka kalau di tempat di mana orang-orang dari keluarga elit dan bos berkumpul seperti itu, Jensen akan berani bertindak begitu brutal. Tindakan dan perilaku ini tidak sesuai dengan mereka. Apalagi Timmy adalah anggota keluarga Herian dan ini adalah kota Yanba. Apa dia tidak memikirkan bagaimana dia akan bisa pergi setelah dia menyakiti Timmy? Orang gila. Secara tidak sadar mereka merasa senang melihat penderitaan orang lain, untung saja sebelumnya mereka tidak bicara sembarangan.
Jika tidak, mereka akan berakhir seperti ini. Pikiran Riana menjadi kosong. Pria ini terlalu jantan, tapi apa dia memikirkan konsekuensinya ketika dia melakukan sesuatu? Berhenti, lepaskan Tuan Timmy. Beberapa satpam berlari dan menatap Jensen dengan gugup. Bahkan Jensen berani menyakiti Timmy, orang ini sangat berani. Ada seniman bela diri kuno di antara mereka, tetapi mereka tidak berani bergerak dengan santai sekarang. Jensen bahkan tidak menatap mereka, dia meraih leher Timmy dan mengangkatnya. Apa kamu masih mau bicara? Tidak, aku tidak bicara lagi, aku salah. Aku seharusnya tidak berbicara sembarangan. Kata Timmy tersendat-sendat. Pergi kau. Jensen melempar Timmy, lalu mencari meja dan kursi untuk duduk, lalu lanjut minum. Semua orang kembali tercengang. Mereka mengira kalau Jensen akan kabur atau menelepon seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Pada akhirnya tidak ada apa-apa, dia minum seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Para satpam tidak berani menangkapnya, bagaimanapun tindakan Jensen terlalu gila. Kecuali dia bodoh atau dia punya banyak koneksi. Ayo semuanya bubar. Saat ini Charlie berjalan mendekat. Satpam itu mengenali kalau dia adalah anak orang terkaya. Seperti mendapatkan pengampunan, mereka pun pergi dengan cepat. Sebenarnya mereka juga ingin mencari alasan untuk pergi, tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena ini tanggung jawab mereka. Sekarang Tuan Muda Charlie muncul, tidak diragukan lagi akan membuat mereka mundur. Anak orang terkaya? Apa dia ini pendukungnya? Riana mengerutkan keningnya dan menatap Jensen, kemudian menatap Natasha. Sebenarnya di masa lalu, Riana tidak akan berani memprovokasi Natasha, tetapi sekarang berbeda. Dia memiliki pendukung yang kuat. Tepatnya keluarga Gibson. Luna Gibson, putri keluarga Gibson melihat kemampuan berbisnisnya dan menyerahkan grup Mosnell untuk diurus olehnya. Apa yang dia lakukan setara dengan apa yang dilakukan Luna. Nyonya Susan sudah tiba. Saat ini teriakan hangat terdengar. Seluruh aula tiba-tiba sunyi dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada gerbang. Terlihat seorang wanita berusia 40-an, mengenakan gaun cantik, berjalan masuk dikelilingi oleh beberapa orang. Tubuhnya sangat bagus dan kulitnya juga terawat dengan baik. Mata indahnya memperhatikan orang-orang di aula seperti seorang permaisuri. Melihat gaunnya lagi, itu penuh dengan berlian permata. Terutama kalung berlian di lehernya, itu membuatnya memesona seperti seorang bintang. Semua wanita yang hadir memandang kalung itu dengan iri. Berlian, hanya sedikit wanita yang tidak menyukainya. Nyonya Susan. Banyak orang menghampirinya dengan gelas di tangan mereka dan menyapa mereka dengan sopan. Dapat dilihat kalau identitas Nyonya Susan ini sangat tinggi, semua orang menghormatinya. Jensen juga sedang menatap Nyonya Susan. Dia merasa wanita ini sangat sombong, dia melihat beberapa kenalan di samping Nyonya Susan. Semua orang ini adalah orang dari dunia Jianghu dan memiliki keterampilan seni bela diri. Salah satunya adalah Widya dari kota Alerka dengan kakeknya. Di sisi lain ada Hakim Dennis yang didampingi oleh para master. Nyonya Susan, aku adalah Riana. Pada saat ini Riana dengan senang hati berlari dan membungkuk untuk menyapanya. Dia sekarang adalah bawahannya Luna, dia juga dianggap sebagai orang Nyonya Susan sendiri. Ternyata Riana. Nyonya Susan mengangguk kecil. Dia mengambil inisiatif untuk menyambutnya tidak diragukan lagi membuat Riana sombong. Nyonya Susan sepertinya punya banyak koneksi. Natasha berkata masam sambil menatap kalung berlian di leher Nyonya Susan, bohong jika berkata dia tidak terpesona dengan kalung itu. Kalangan bisnis di Huaxia sangat terkenal. Latar belakangnya adalah keluarga Gibson. Charlie tersenyum dan menjelaskan. Ucapannya membuat mata Natasha melebar. Kenapa keluarga Gibson lagi? Orang biasa tidak tahu kekuatan keluarga Gibson, hanya mereka yang melangkah ke level tertinggi kalangan Huaxia yang tahu dengan jelas. Tidak heran semua orang menghormatinya. Nyonya Susan datang. Saat ini seorang pria dengan dasi kupu-kupu dan berjenggot juga berjalan mendekat. Rodri. Melihat pria ini, hati orang-orang yang hadir bergetar kencang. Mereka bisa datang ke sini karena undangan Rodri. Rodri juga menjadi tuan rumah di acara pelelangan ini. Legenda mengatakan kalau dia didukung oleh pemilik hotel, reputasinya sangat besar. Selain itu, pada awalnya Rodri tidak bekerja dengan pemilik hotel, tetapi dia bergabung secara kebetulan.
Sejak saat itu, dia reputasinya terbang tinggi. Tuan Rodri. Nyonya Susan sedikit mengangguk, bahkan dia harus menghormati Rodri. Paman Rodri. Melihat Rodri datang dengan cepat, Timmy berlari menghampirinya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa wajahmu penuh darah? Melihatnya Rodri mengerutkan keningnya. Dia berteman dengan ayah Timmy, jadi dia mengenal Timmy. Paman Rodri, aku dipukuli di hotelmu. Gigi dan hidung Timmy patah, dia berkata terbata-bata dan sangat malu. Tanpa sadar semua orang menatap Jensen, dia tahu pria ini ingin membalas dendam. Wajah Riana terlihat senang. Kamu pasti tidak akan bisa menanggung konsekuensi dari kegilaanmu. Siapa yang begitu berani? Beraninya dia memukul seseorang di wilayahku. Suara Rodri bercampur dengan kemarahan yang mengerikan, menggetarkan aula itu. Rodri telah dipercayakan untuk menangani pelelangan, jadi dia tentu harus melihatnya berjalan dengan baik. Alhasil masalah ini membuatnya malu. Paman Rodri, kamu harus membelaku. Di luar Timmy terlihat memelas, tetapi matanya penuh dengan kekejaman. Aku ingin dia mati, aku ingin merobek mulutnya, aku ingin mematahkan anggota tubuhnya dan membuatnya menjadi pelayan di rumahku. Paman Rodri, kamu harus membantuku. Rodri mengangguk dan berkata kepada Satpam, antar Tuan Timmy ke rumah sakit. Seorang Satpam segera datang untuk mengantar Timmy pergi, tetapi Timmy mendorongnya, enyahlah. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Dia ingin melihat dengan baik bagaimana Jensen diberi pelajaran, dia bahkan ingin mematahkan gigi orang itu. Pada saat ini dengan tangan di saku dan wajah suram, Rodri berjalan menuju Jensen selangkah demi selangkah. Jensen. Natasha sedikit gugup. Tokoh yang datang memiliki asal-usul besar, Natasha takut kalau Jensen tidak bisa melawan mereka.